Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah mempertemukan kembali kita pada hari ini. Ya, semoga teman-teman semua diberikan keberkahan, diberikan perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam mari kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk umat yang selalu mengikuti jejak dan meneladani sikap-sikap Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kisahnya adalah tentang Allah Maha Mengetahui. Begini kisahnya. Pada suatu waktu di sebuah pesantren ada seorang kiai yang amat menyayangi seorang muridnya. Hal ini menyebabkan murid-murid yang lain menjadi iri. Lama-kelamaan, iri hati murid ini diketahui oleh sang kiai. Beliau kemudian minta para santrinya untuk menunjuk 3 orang wakilnya. Setelah masing-masing wakil telah siap di halaman pondok, sang kiai berkata, "Wahai para santri, saksikanlah, ketiga santri ini akan aku beri masing-masing 1 ekor ayam. Aku menginginkan ayam itu agar dipotong di suatu tempat yang tidak diketahui oleh siapapun." Setelah itu, para santri dipersilahkan untuk istirahat ke kamarnya masing-masing. Ketiga orang santri disuruh mencari tempat yang tidak diketahui siapapun. Tidak berapa lama kemudian, ketiga santri itu pun pergi menjalankan tugasnya masing-masing. Santri pertama memutuskan untuk memotong seekor ayam di dalam gua. Setelah dirasa tidak ada yang melihatnya, ia pun memotong ayam. Ia tersenyum dengan puas. Alhamdulillah, sudah berhasil aku memotong ayam ini. Ia yakin kedua temannya tidak mampu memenuhi permintaan kiainya. Santri kedua pergi ke hutan yang lebat. Ia akan memotong ayamnya di sana. Sesampainya di tengah hutan dan dirasa tidak ada siapapun yang mengetahuinya, ia pun memotong ayamnya. Ia tersenyum puas. Ia merasa telah berhasil melaksanakan perintah kiainya. Namun tidak demikian dengan santri yang ketiga. Ia bahkan tidak berusaha mencari tempat yang aman untuk menyembelih ayam tersebut. Pada keesokan harinya, seluruh santri dikumpulkan lagi seperti kemarin. Pak Kiai segera memanggil santri pertama. Ia bercerita bahwa ia telah berhasil menyembelih ayamnya di sebuah gua yang tidak pernah dijangkau oleh manusia. Mendengar pemaparan tersebut, para santri bertepuk tangan. Mereka kagum pada kepandaian santri pertama. Kemudian sang kiai memanggil santri yang kedua. Santri kedua pun sudah berhasil memotong ayam tersebut. Ia bercerita bahwa penyembelihan ayam itu dilakukan di sebuah hutan yang sangat lebat. Ia yakin tidak ada yang mengetahuinya. Para santri pun kembali bertepuk tangan. Hebat! Mereka kagum dengan kepandaian santri kedua. Giliran santri yang ketiga, ia pun maju menghadap sang kiai. Namun ayamnya masih hidup. Tentu saja santri ketiga ini menjadi bahan olok-olok teman yang lain. Namun tidak demikian halnya dengan sang kiai. Ia memerintahkan semua santri tenang. Kita dengarkan alasan santri ketiga, kenapa tidak memotong ayamnya. Santri ketiga pun menjelaskan bahwa ia tidak bisa menemukan tempat yang paling aman dan tidak bisa dilihat oleh siapapun. Dimanapun kita berada, tentu tidak pernah lepas dari pengetahuan Allah. Penjelasan santri ketiga membuat sang kiai kagum. Beliau berseru kepada para santri, "Ketahuilah para santri sekalian, perbuatan santri ketiga inilah yang benar. Ia mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Sekarang kalian tahu alasan pemberlakuannya secara istimewa?" Ya, mendengar penjelasan sang kiai, para santri mengakui kepandaian dan keikhlasan santri ketiga tersebut. Sejak saat itu,
mereka memahami perlakuan sang kiai. Bahkan mereka menjadikan santri ketiga itu sebagai pembimbing mereka. Baik, teman-teman, jadi itulah merasa dirinya selalu diawasi dan dilihat oleh Allah kapanpun dan dimanapun. Dan inilah yang menjadikan diri kita untuk selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu ya, mau berbuat yang tidak baik, mau berbuat maksiat, merasa dirinya diawasi oleh Allah. Mau berbuat hal yang baik, karena merasa dirinya dilihat Allah, disegerakan. Mau sholat katanya, sudah datang waktu, sudah tiba waktunya sholat. Oh iya, sudah waktu masuk sholat zuhur. Dia merasa dirinya dilihat sama Allah, merasa dia sama Allah, dia langsung bersegera melaksanakan sholat. Begitu teman-teman ya, pesan Ustadz, teruslah bersemangatlah dalam berbuat kebaikan, dan pikir-pikir dulu ketika ingin berbuat hal yang tidak baik, karena Allah Maha melihat, Maha mengetahui, Maha mencatat apa yang kita lakukan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.